kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is just on my mind. I guess it goes that. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you dead? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Wigati dengan NIM 4213111055 dari kelas PSPMD 2021. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang tutorial penggunaan uji tes sampel berpasangan atau per sample t-test. Nah, jadi video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah praktikum aplikasi statistika dengan dosen pengampu Ibu Prihatin Ningsih Sagala SPD MSI dan kakak aslabnya yaitu Ardia Pramesti Rizky Cahyani. Nah, jadi uji per sample t-test ini merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Nah, data yang digunakan pada uji per sample t-test ini itu umumnya berupa data berskala ataupun berskala interval atau rasio. Nah, uji per sample t-test ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari dua sampel ataupun dua kelompok yang saling berpasangan ataupun berhubungan. Nah, untuk memahaminya lebih lanjut, jadi langsung saja teman-teman kita langsung ke tutorialnya. Jadi di sini kita punya kasus untuk uji tes sampel berpasangannya. Nah, seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD, yaitu tepatnya di SD Negeri 1 Taji pada tahun 2019. Nah, selanjutnya untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh strategi pembelajaran tersebut, nah, guru ini melakukan 2 kali tes dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar dari siswanya. Tes pertama itu dilakukan sebelum strategi pembelajaran Answer Gallery ini diterapkan di dalam kelas. Nah, biasanya tes pertama ini disebut dengan pretest. Kemudian gurunya melakukan tes kedua tes kedua ini dilakukan setelah strategi pembelajaran Answer Gallery ini diterapkan di kelas. Nah, tes kedua ini biasanya disebut dengan post test. Nah, dengan melakukan 2 kali tes tersebut, maka gurunya mempunyai dua hasil belajar siswa, yaitu hasil dari pretest dan post testnya. Nah, hasil pretest dan post testnya inilah yang disebut dengan sampel berpasangan. Adapun rincian dari hasil belajar siswa ini ada di tabel ini teman-teman. Jadi ada 13 sampel ataupun 13 siswa yang menjadi sampel di sini, kemudian dengan nilai pretest dan post testnya yang telah tersedia. Jadi langsung saja kita untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh strategi pembelajaran Answer Gallery ini, kita menggunakan uji per sample t-testnya itu pakai bantuan aplikasi IBM SPSS. Langsung saja kita beralih ke aplikasinya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke langkahnya. Nah, jadi nanti kalau kita buka aplikasinya, pilih new data gitu ya teman-teman. Kemudian kita akan ke tampilan variable view. Jadi di sini tadi berdasarkan tabel yang udah kita ada di Excel tadi, ini kita buat pretest. Kemudian ini post test. Oke, nah untuk desimalnya kita ubah aja jadi 0. Nah, untuk labelnya kita perjelas lagi, yaitu pretest, kemudian yang ini post test. Oke. Nah, untuk measure-nya, ini untuk measure, ini kita ganti jadi scale. Ya, scale. Nah, kita ke data view. Nah,
setelah kita pada tampilan data view ini, kita input data yang ada di Excel tadi, data di Excel. Oke, nah kalau misalnya kita udah input datanya, kita tinggal pindahkan, kita buat CTRL tambah C, kemudian kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya itu pilih menu analyze, kemudian pilih ini compare means, kemudian pilih pair sample t-test. Oke, ini biar kelihatan. Nah, setelah seperti ini langkah selanjutnya. Nah, ini kotak kan akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, pretestnya ini kita pindah ke variabel 1. Kemudian posttestnya kita input ke variabel 2. Di sini gunanya ini kita akan menguji perbandingan antara hasil belajar pretest dengan posttestnya. Makanya kita buat seperti ini. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita pilih option. Nah, ini. Nah, akan muncul kotak dialog pair sample t-test option. Nah, setelah ini kita harus kalau misalnya udah confidence interval percentage-nya udah 90%, udah pas. Nah, kalau belum kita ubah ke 95%. Nah, untuk missing value-nya kita exclude cases analysis by analysis. Kemudian klik continue. Klik OK. Nah, setelah kita klik OK tadi, maka akan muncul outputnya pada lembar output. Seperti ini outputnya. Jadi di sini ada pair sample statistik. Nah, pada pair sample statistik ini kita perhatikan. Nah, ringkasan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel yang udah kita buat, yaitu untuk nilai pretestnya itu diperoleh rata-rata hasil belajarnya itu untuk nilai pretest 54,62 dengan sampelnya 13 dengan standar deviasinya 10,3 dan standar error minnya itu 2,857. Kemudian untuk posttestnya itu dengan rata-rata 67,69 dengan sampelnya sama yaitu 13. Kemudian standar deviasinya yaitu 10,727, kemudian standar error minnya itu 2,975. Nah, setelah kita dapatkan ini, nah karena hasil rata-rata belajar pada pretest itu 54,62 itu, maka nilainya itu lebih kecil dari hasil posttestnya. Hasil posttestnya itu 67,69. Maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara pretest dengan hasil belajar pada posttest. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar signifikan atau tidak, nah ini kita perlu menafsirkan hasil dari ini pair sample correlation-nya. Kemudian ini pair sample testnya. Nah, pada pair sample correlation-nya, nah ini menunjukkan hasil korelasi ataupun hubungan antara kedua data ataupun hubungan variabel pretest dengan variabel posttestnya. Jadi berdasarkan output ini pair sample correlation, nah ini diketahui nilai koefisien korelasinya itu sebesar 0,350 dengan nilai signifikannya itu adalah 0,242. Nah, karena nilai signifikannya itu 0,242, artinya dia lebih besar dari probabilitas yaitu 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pretest dengan variabel posttest. Nah, berdasarkan ini output kita yang ketiga yaitu pair sample testnya. Nah, pada pair sample testnya ini kita harus membuat rumusan hipotesis penelitian terlebih dahulu. Jadi kita buat H0 itu tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar dari pretest dengan posttest, yang artinya tidak ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji pada tahun 2019. Kemudian HA-nya itu
kita buat, yaitu ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery untuk meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran bahasa Jawa pada kelas 5 SD Negeri 1 Taji pada tahun 2019. Jadi berdasarkan per sampel testnya ini, itu juga ada pengambilan keputusan khusus dalam uji sampel T berpasangan ini, yaitu jika nilai signifikan tutelnya ini, jika nilai signifikan tutelnya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 dan H0 itu ditolak dan HA itu diterima. Nah, H0 dan HA ini sesuai apa yang udah kita buat tadi. Kemudian sebaliknya, jika nilai signifikan tutelnya itu lebih besar dari 0,5, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Jadi untuk pengambilan keputusan yang pertama itu, jika nilai signifikan tutelnya lebih kecil dari 0,5, itu H0-nya ditolak, HA-nya diterima. Maka sebaliknya, jika dia lebih besar dari 0,5, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Nah, kemudian untuk nilai T hitung. Untuk nilai T hitungnya, di sini ada juga pengambilan keputusan untuk nilai T hitungnya. Nah, jika nilai T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Jika lebih kecil, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Oke, pertama kita untuk nilai signifikan tutelnya dulu. Nah, karena di output yang telah kita dapatkan ini, nilainya itu adalah nilai signifikan tutelnya itu adalah 0,02, maka kita ketahui bahwa 0,02 ini lebih kecil dari 0,05 sesuai pengambilan keputusan tadi. Artinya bahwa H0 itu ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan itu ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Jawa, khususnya itu di kelas 5 SD Negeri 1 Taji pada tahun 2019. Nah, kemudian untuk nilai T-nya ini kita ada nilai T tabelnya juga. Nanti saya akan tunjukkan. Pada output ini juga kita ketahui nilai mean pair difference-nya itu adalah min 13,077. Nah, nilai ini menunjukkan selisih antara hasil belajar pretest dengan hasil belajar posttest, atau bisa kita lihat dari sini. Dari yang 95% confidence interval of the difference itu dari min 20,326 sampai batas atasnya itu min 5,828. Dan selisih perbedaan tersebut ini kita dapatkan dari sini, teman-teman. Nah, untuk menghitung nilai T hitungnya, ini kita dapatkan nilai T hitungnya dari per sampel t-test ini dari output ini itu adalah T-nya ini min 3,930. Nah, T hitungnya ini kan bernilai negatif. Ini disebabkan karena nilai rata-rata hasil belajar pretest lebih rendah daripada hasil belajar posttestnya. Nah, dalam konteks kasus ini, maka nilai T hitung negatif itu dapat bermakna positif, sehingga nilai T hitungnya itu menjadi 3,930. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai T tabelnya ini ada seperti ini, teman-teman. Berdasarkan nilai T tabel, DF degree-nya itu dan nilai signifikansinya itu adalah alpha per 2. Nah, dari output ini kita ketahui bahwa DF-nya ini adalah nilai DF-nya adalah 12 dan nilai signifikansinya itu kita pakai tadi 0,05. Berarti 0,05 per 2 itu adalah 0,025. Jadi kita lihat. Nah, sini udah ada distribusi nilai T tabelnya. Tadi kita ketahui nilai DF-nya adalah 12 dan signifikansinya adalah, kita warnai dulu, 0,025 berarti di sini. Oke, berarti kita dapatkan bahwa nilai T tabelnya itu adalah 2,179 berdasarkan distribusi nilai T tabel yang sudah kita cari ini.
Oke, karena udah kita dapatkan nilai T tabelnya itu adalah 2,179, maka dapat kita simpulkan ya bahwa nilai T hitungnya itu lebih besar dari nilai T tabelnya. Nilai T hitungnya tadi nilai T hitungnya tadi udah bukan min lagi, kita anggap positif, yaitu 3,930 itu lebih besar dari nilai T tabelnya, yaitu 2,179. Maka sebagaimana dari hasil pengambilan keputusan yang telah kita buat tadi, itu dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA-nya diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata hasil belajar dari pretest dengan posttest, yaitu artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji pada tahun 2019. Nah, berdasarkan output yang telah kita dapatkan dan juga berdasarkan H0 dan HA yang udah kita buat, kemudian kita buktikan menggunakan nilai signifikan to tail dan nilai T hitung dan T tabelnya, maka hasilnya adalah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar dari pretest dengan posttest, yang artinya itu terdapat pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery dalam upaya meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran bahasa Jawa di kelas 5 SD Negeri 1 Taji pada tahun 2019. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga video saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.